dikabarkan wafat. Dan pemirsa, kita akan melakukan dialog bersama dengan Michael Trias Kuncahyono selaku Duta Besar Indonesia untuk Vatikan yang telah terhubung bersama dengan kami pada sore hari ini melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Michael. Pak Michael, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda. Mohon dipastikan bahwa audionya telah terbuka. Selamat sore, Mbak. Baik, selamat sore waktu Indonesia, Pak Michael. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terkait dengan kabar duka yang saat ini dunia terima bahwa Paus Fransiskus telah wafat. Bisa Anda sampaikan mungkin Pak Dubes terkait dengan informasi ini, bagaimana teman-teman di Kedutaan Besar menerimanya tadi dan seperti apa suasana terkini di Vatikan? Terima kasih Mbak. Selamat sore. Memang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Romo Markus Solo ya. Lihat ada sebentar saja. Ya, kami menerima berita juga dari pagi, pertama dari Dean, dari dekan artinya ketua dubes Tata Suci ya, George, dan kemudian juga dari lain juga terima langsung dari Tata Suci. Paus tadi disampaikan mungkin oleh Pak Sujartani Romo Markus, Paus meninggal pada pukul 07.35 dan kalau kondisi sekarang tentu orang sudah mulai mengalir ke Tata Suci, orang ingin tahu lebih banyak bagaimana selanjutnya setelah berita duka disampaikan oleh Tata Suci pada tadi pagi. Kita semua sekarang menunggu informasi lanjutannya tentang pemakaman dan sebagainya. Baik, masih menunggu ya informasinya terkait dengan kelanjutan dari rangkaian acara usai diinfokan bahwa Paus Fransiskus ini telah wafat ya. Kemudian Pak Dubes, mungkin menurut kebiasaan terkait dengan informasi atau rangkaian acara ini kan biasanya sangat rapat informasinya, hanya di orang-orang belakang ataupun pihak-pihak tertentu saja yang tahu apa yang akan dilakukan berikutnya. Tetapi untuk kedutaan besar, apakah mungkin ada agenda tertentu yang akan dilakukan terkait dengan informasi ini atau berita duka ini? Agenda maksudnya apa, Mbak? Agenda mungkin akan ada penyampaian kepada masyarakat ataupun yang berada di sana terkait mungkin akan ada agenda misa yang informasi bisa diikuti atau seperti apa? Oh ya, itu memang. Kalau kami dari Ketua ini memang nanti akan menyerahkan dan kami bicarakan dengan kawan-kawan di sini ini di KBRI, karena ini hari libur jadi harus buru-buru pada segera merapat ke kantor karena semua pada di luar daerah ya. Dan ini hari ini masih hari libur Mbak, di Roma ini hari Paskah kedua, jadi Roma masih sepi, libur dan banyak adalah para peziarah. Kami yang libur untuk kami kantor dekat dengan Wisma, jadi saya segera bisa ke kantor. Jadi kalau menurut kebiasaannya semua tiap pemakaman seorang paus selalu ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak Tata Suci, masing-masing berbeda-beda. Dan paus yang sekarang ini ingin proses pemakamannya sangat sederhana. Ini seperti apa? Yang itu mesti kita tunggu lebih lanjut penjelasan dari Tata Suci. Biasanya yang berlangsung itu kira-kira masa bergabung 9 hari, kira-kira seperti itu. Kemudian disusun dengan konklaf tadi disampaikan oleh Romo Markus tadi. Ya, itu yang. Jadi saya sampaikan detailnya, rinciannya lebih jelas. Kami masih menunggu informasi pasti dari Tata Suci karena memang baru saja ini berita itu keluar. Jadi kita masih menunggu, semua masih menunggu, di antara para duta besar pun masih saling bertanya apa lanjutannya, ini masih bertanya-tanya. Dan tadi barusan saya ditelepon oleh duta besar Malaysia untuk Tata Suci juga masih bertanya bagaimana kelanjutannya. Semua masih menunggu. Begitu Mbak. Baik, masih menunggu dan kebetulan lagi hari kedua Paskah masih libur, tapi persiapan harus segera dilakukan ya, karena memang ini informasi yang sangat mengagetkan bagi kita semua. Kemudian Pak Michael, kita tahu bahwa selain sebagai seorang paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia,
Paus Fransiskus juga sebagai kepala negara dari Vatikan. Mungkin Anda bisa bercerita juga terkait dengan informasi ataupun pengalaman di sana ketika seorang paus dan juga kepala negara ini tengah dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan medis. Kemarin bagaimana roda pemerintahan dijalankan, Bapak? Ya, karena di sini Paus memang pemimpin agama. Paus memang seorang uskup Roma, pemimpin agama Katolik tertinggi di dunia, tapi juga pemimpin negara kata suci. Jadi ketika Paus sakit, kemudian dirawat di rumah sakit Gemelli lebih dari sebulan, semua berjalan lancar, tidak menjadi masalah, karena di sana masih ada Secretary of State yang biasa orang menyebutnya sebagai Perdana Menteri, Kardinal Parolin. Jadi sehari-hari berjalan semuanya, tidak ada persoalan, hanya memang tidak ada paus saja. Tapi kegiatan berlangsung karena tahun ini adalah tahun jubileum yang berlangsung tiap 25 tahun sekali, dan semua berlangsung begitu seperti rencana semula, hanya tanpa tidak ada paus. Tapi semua acara berlangsung biasa saja. Ya, ada acara seperti kemarin misalnya misa Paskah, misa Tri Hari Suci. Kemudian dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, kemudian hari Kamis Paus yang Kamis Putih, Kamis Suci, Paus justru pergi ke sebuah penjara, kemudian menceritakan di sana. Dan hari Jumat, Sabtu malam dan Minggu, hari Jumat Paus tidak hadir karena memang mungkin kondisi kesehatannya. Hari Sabtu malam, waktu malam Paskah, Paus tidak hadir. Tetapi semua berlangsung dan semua biasa saja seperti biasanya tadi saya sampaikan. Hanya tanpa paus, tidak ada paus. Hari Minggu pagi, misa Minggu pagi di halaman Santo Petrus, misa Paskah pagi itu juga berlangsung lancar semua, dengan begitu banyak ribuan umat Allah berziarah, umat yang ada di lapangan Santo Petrus. Dan kemudian umat mendapat kejutan ternyata setelah misa Paus muncul di balkon dan memberikan berkat Urbi et Orbi untuk kota dan dunia. Jadi semua berjalan biasa, dan ketika hari itu Paus masih kemarin adalah perjalanan, ternyata orang tidak pernah menduga bahwa kemudian hari ini meninggal, karena kemarin dalam kondisi yang sangat terbatas sekalipun Paus masih berputar berkeliling di lapangan Santo Petrus menunjukkan si putihnya, meskipun tetap duduk menemui umatnya, menyapa memberikan berkat. Itu yang terakhir kali mereka Paus lakukan kemarin. Jadi kalau dikatakan saya Paus sakit, semua berjalan biasa saja, Mbak, lancar. Baik. Kemarin saya melihat minggu pagi Paus masih menerima Wakil Presiden Amerika Serikat ya, di Santa Marta di apartemennya. Baik, meskipun dalam kondisi kesehatan yang pasang surut, tapi roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Bahkan juga kemarin sempat ya muncul di hadapan ribuan umat memberkati, bahkan juga memberikan pesan Paskah yang sangat menyentuh ya. Informasi tadi dari Romo Markus terkait dengan perjuangan kemanusiaan dan spiritual. Lantas mungkin Pak Michael, saya ingin melihat dari perspektif Anda. Mungkin Anda juga memiliki pandangan atau kesan tersendiri melihat sosok Paus Fransiskus ini seperti apa, Pak Michael? Iya, terima kasih, Mbak. Saya sebelum tahun lalu ketika Paus berkunjung ke Indonesia, September saya membuat buku tentang Paus Fransiskus. Pope Francis, Pope of the People, Francis Pope of the People. Saya ingin menggambarkan Paus Fransiskus sebagai seorang paus yang sangat dekat dengan masyarakat, yang sangat dengan umatnya. Itu paus yang sangat sederhana, yang tidak dibuat-buat, semuanya berjalan sederhana, sangat sederhana. Sejak itu kesederhanaan sudah menempel dalam dunia sejak masih ada di Argentina. Jadi ketika menjadi paus pun tetap menjadi paus yang sangat sederhana, ya. Ketika terpilih, kemudian pelantikannya tidak pakaian sangat sederhana pula, kendaraannya pun sampai sekarang masih sangat sederhana. Dan kita melihat ketika Paus berkunjung ke Indonesia juga menggunakan kendaraan yang sangat sederhana, dan kemudian kita lihat viral di media sosial jamnya yang juga sangat sederhana dan sangat bisa menerima masyarakat banyak. Jadi bagi saya Paus adalah Paus yang sangat sederhana dan kemudian sangat welas asih, sangat baik pada semua orang, dan seorang Paus pendamai karena dia adalah yang terus mengusahakan perdamaian. Ya, konflik di Timur Tengah sejak serangan 7 Oktober yang lalu. Kemudian yang pertama, Pausnya yang pertama meneriakkan perlunya ceasefire, gencatan senjata di Gaza sana. Inilah Paus. Dan kemudian sampai kemarin pun pesan Paskahnya pun, pesan pada saat memberikan berkat Urbi et Orbi sekalipun,
masih soal perdamaian, dan itu yang disampaikan Paus, perdamaian Timur Tengah antara Israel dan Palestina, perdamaian di Ukraina, perdamaian di Yaman, perdamaian di sebelah negara di Afrika, dan itu yang terus dan terus disampaikan. Jadi bagi saya, Paus adalah, tadi saya sampaikan, adalah Paus yang sangat humble, sangat sederhana, sangat menerima semua orang, yang dia sangat mudah didekati, bahkan mendekati, bukan dengan menjauhkan diri dengan umat, kan dengan siapa saja. Inilah Paus yang kita lihat sehari-hari. Baik, sosok yang sangat inspiratif ya dalam kesehariannya, tidak hanya ketika ia menyampaikan firman atau menyampaikan pesan-pesan, tetapi ia menghidupi apa yang ia katakan, dan ini menjadi teladan bagi kita semua lintas agama untuk dapat mencerminkan apa yang ia lakukan. Lantas Pak Michael, mungkin bisa diinformasikan juga menurut kebiasaan yang Anda ketahui, kan ini berpulangnya seorang Paus Fransiskus, seorang paus ini pasti berbeda dengan agenda yang biasa dilakukan terhadap orang biasa. Pasti akan ada misa kedukaan mungkin yang khusus akan dilakukan untuk Paus Fransiskus. Nah, biasanya informasi ini cepat nggak sih akan diterima oleh masyarakat? Maksud saya itu dalam artian hari ini informasinya kita tahu ia wafat, besok akan ada misanya, atau ini sangat fleksibel tergantung pihak-pihak yang dari Vatikan yang akan mengurusnya, seperti apa? Ya, kita berharap bahwa hari ini sudah keluar informasi yang lanjutannya, Mbak. Ya, karena memang semua menunggu, pasti juga pihak Vatikan juga sudah ada, karena langsung ada yang bertanggung jawab untuk mengurus itu. Artinya semua sudah tertata rapi, ada semacam terorganisasi secara rapi, jadi pasti segera muncul agenda-agenda lanjutannya, ya, apa yang akan dilakukan, misalnya kapan, menurut hemat saya akan segera keluar, karena tadi saya sampaikan semua sangat tertata rapi, sudah ada aturannya, tidak diikuti, jadi itu yang terjadi. Jadi kalau pasti akan ada misa, pasti ada, meskipun Paus Fransiskus menginginkan bahwa proses pemakamannya ini menjadi lebih sederhana, tidak seperti yang paus-paus yang sebelumnya, tapi pasti akan ada misa requiem, pasti akan ada, nanti kapan tamu-tamu datang dan sebagainya. Saya rasa akan segera muncul agendanya itu. Terima kasih, Mbak. Baik, sambil kita menunggu ya terkait informasi lanjutan resmi dari Vatikan terkait dengan hal ini. Lantas mungkin untuk kunjungan apostolik kemarin tahun lalu yang berlangsung ke Indonesia kurang lebih selama 4 hari, mungkin Anda bisa gambarkan juga nih Pak Michael. Kami ingin mendengar dari perspektif teman-teman kedutaan besar yang mungkin juga ikut terlibat dalam perjalanan apostolik tersebut. Kita melihat bahwa sosoknya, tadi Anda sudah mengatakan sebenarnya kurang lebih terkait dengan kesederhanaannya, mulai dari pakaiannya, mulai dari kendaraannya. Tetapi kan kita tidak menyangka bahwa ternyata seorang Paus Fransiskus, kepala negara Vatikan, tidak ingin memberi jarak kepada umat, kepada masyarakat. Nah, ketika dalam kesehariannya di Vatikan, apakah memang beliau memang selalu seperti ini? Bahkan tadi Romo Markus mengatakan bahwa sosok Paus Fransiskus ini sebagai sosok yang suka memberi kejutan. Jadi sepertinya memang banyak hal-hal yang ia lakukan ini secara genuine, dari hatinya, dari langsung tanpa ada perencanaan. Seperti apa? Iya, saya rasa benar sekali, Romo. Saya sepakat dengan Romo Markus. Tadi sudah saya sampaikan, kesederhanaan itu bukan tempelan, bukan kosmetik, ya, bukan. Tapi memang inherent dalam dirinya. Ada bahkan sejak di Argentina memang sudah seperti itu. Kita tahu dalam sejarahnya, ada buku-buku banyak menceritakan, buku saya juga menceritakan bagaimana ketika masih di Argentina, di Buenos Aires, Paus tidak sebagai uskup, tidak tinggal di keuskupan, istana keuskupan, tapi di apartemen seperti sekarang ini, tinggal di apartemen. Dengan tinggal di apartemen sebagai pemimpin umat Katolik tertinggi di dunia, kemudian sebagai uskup Roma, sebagai kepala negara Vatikan, tinggal di apartemen, itu satu hal yang menunjukkan bahwa Paus memang sangat sederhana. Itu hal yang real, itu bisa kita lihat sehari-hari. Kemudian tadi kalau Romo Markus sampaikan bahwa itu selalu kejutan, iya betul, selalu bukan kejutan. Ya, kejutan dalam setiap perjalanan kemanapun, tiba-tiba berhenti di jalan dan kemudian menyapa dan sebagainya, itu yang selalu dikatakan. Bagi saya memang sangat terkesan dengan Paus Fransiskus ini, karena saya mungkin sudah 14 kali saya bertemu dengan Paus Fransiskus. Ketika bertemu, Paus biasanya menyapa, oh you lagi ambasador, gitu kan? Kenal, artinya sudah kenal. Begitu lihat wajah saya seperti ini langsung kenal, oh Indonesia, lagi. Itu menunjukkan bahwa memang sangat perhatian, memang sangat perhatian. Satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga, ketika saya berbicara dengan Paus,
di dalam ruangannya berwawancara itu ada penerjemah karena saya tidak tahu bahasa Italia, kemudian ada penerjemahnya. Paus ketika bicara, apapun ketika saya bicara, tidak pernah sekalipun menoleh pada penerjemah. Selalu memandang langsung pada orang yang diajak bicara. Itu satu hal menurut saya yang sangat-sangat menarik. Tidak pernah menoleh kemanapun, tapi selalu matanya terarah kepada lawan bicaranya. Saya rasa ini hal sangat menarik. Ya. Sekali lagi, di sehariannya pun kita lihat ya, sederhana itu sangat mudah. Paus itu didekati. Kita sangat mudah lihat dalam setiap acara di Tata Suci, di Vatikan, ada misa, ada apapun, sangat mudah didekati. Anak-anak, orang tua, puan, dan orang siapa saja sangat mudah untuk datang mendekatinya. Jadi saya rasa ini, jadi saya sampaikan memang begitulah beliau itu, yang tidak ada jarak dengan siapapun juga. Terima kasih. Baik, saya mendengarnya pun merasa sangat relate karena kita melihat di Jakarta kemarin bagaimana jarak itu tidak ada, bahkan Anda pun 14 kali bertemu, ia sampai bisa mengenali wajah Anda dan menjaga eye contact ketika berbicara. Itu menuju hal kecil tapi sangat sederhana dan signifikan bahwa kita merasa kita dihargai sebagai orang yang tengah berbincang dengan seorang paus ya. Baik. Iya, itu pertama kali saya tangkap ketika melihat itu, ini kok panjang perjalanan saya selalu melihat, nggak pernah melihat ke kiri dan ke kanan langsung. Ini bagi saya sangat mengesankan. Baik. Nah, kemudian menurut Anda nih Pak Michael, dari seluruh contoh baik, legacy yang sudah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, kira-kira untuk kondisi dunia saat ini, masyarakat, apa yang paling harus kita lanjutkan, kita hidupi dalam keseharian kita? Ya, saya rasa ya apa adanya, sederhana, jujur, sederhana, rendah hati, itu yang menjadi sangat penting bagi bagi saya menjadi penting itu, jujur, rendah hati, ya, apa adanya. Kadang-kadang orang memotret, mematut diri tidak sebagaimana biasanya, gitu ya. Tapi bagi Paus itu tidak penting. Yang penting adalah esensinya, jadi kesederhanaan, kerendahan hati yang jadi penting, dan upaya yang tidak pernah menyerah, menurut saya ya. Dalam kondisi yang sakit sekalipun, itu Paus terus mengupayakan perdamaian, ya. Dalam kondisi ketika ada di rumah sakit Gemelli pun masih memikirkan tentang perdamaian di Palestina, konflik antara Israel dan Palestina di Gaza itu masih terus dan selalu menyuarakan perdamaian. Saya rasa ini yang konsistensi untuk perjuangan bagi perdamaian dunia, menurut saya menjadi sangat penting bagi para pemimpin dunia sekarang ini, konsistensi untuk terus memegang teguh kata-kata dengan perbuatan, sama antara kata-kata dan perbuatan. Itu menjadi sangat penting bagi saya. Jadi ini menurut saya merupakan contoh yang sangat hal yang sangat perlu dicontoh bagi siapa yang juga konsistensi antara apa yang diomongkan dan apa yang dikatakan itu selaras. Nah, itu yang saya rasa menjadi sangat penting. Baik. Gitu kan? Contoh keselarasan kata dan tindakan, ini yang paling penting untuk kita lakukan ya, setidaknya mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan demi perdamaian seperti semangat yang selalu digelorakan oleh Paus Fransiskus selama masa hidupnya. Terima kasih Bapak Michael, Duta Besar Indonesia untuk Vatikan telah berbagi cerita, informasi bersama kami.